Tugas kamu sekarang, ya, kamu harus melindungi aku tentang masalah itu. Tentang penggelapan dana perusahaan di PT Atmanja Group. Kayaknya nguping dari tadi. Kamu udah dari tadi di sini? Hah? Pasti kamu udah nguping pembicaraan aku sama kawan aku. Oh, bentar, Pak. Maksud kamu apa? Saya cuma tukang kebun di sini. Saya lagi bersihin ini, Pak. Aku gak habis pikir sama kamu ya, Put. Hah? Ternyata saya kamu cuma tukang kebun seperti ini. Dan kamu bilang kalau kamu udah pacaran sama dia. Ternyata udah lumayan siang ya. Ini Arif kenapa masih belum datang ya? Padahal sebelum aku ketemu sama direktur itu, aku udah bilang aku harus ketemu sama Arif dulu. Semoga aja Arif nggak ngomong sama direkturnya kalau misalkan Arif yang aku ajak buat ketemu dulu. Selama ini Arif udah aku turunkan jabatannya sebagai manajer, dan setelah diganti dengan direktur baru, kantor ini kayaknya mulai bermasalah deh. Tapi aku harus cari tahu siapa yang udah menyelesaikan masalah ini. Kalau direktur yang baru itu kayaknya dia nggak mungkin menyelesaikan masalah ini, dan bahkan mungkin dia yang udah membuat masalah ini. Yang aku tahu sih, yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kantor itu dari dulu kan cuma Arif. Ya udahlah, aku jangan kasih tahu dulu sama Arif terkait apa maksud aku selama ini, biar nanti aku nunggu momen yang pas aja. Nah, dia satu. Pak Bayu, Rif, gimana kabarnya? alhamdulillah kabar aku baik, Rif. Kamu sendiri gimana, Rif? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat, Pak. Sebelumnya aku minta maaf ya, Rif. Aku ganggu waktu kamu. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu. Kamu aku panggil ke sini, nggak ada orang satupun yang tahu kan di kantor? Kalau masalah itu Pak Bayu tenang aja, nggak ada yang tahu. Saya pun keluar tadi izin juga karena ada pekerjaan di luar seperti itu. Ya udah kalau kayak gitu. Direktur yang baru nggak tahu juga kan? Kalau misalkan kamu yang aku panggil ke sini? Nggak ada yang tahu, satu orang pun nggak ada yang tahu di perusahaan kalau misalkan saya ada schedule untuk ketemu Pak Bayu hari ini. Ya Rif, sebelum itu aku mau ngasih tahu sama kamu. Aku menurunkan jabatan kamu dari direktur utama perusahaan menjadi seorang manajer itu bukan tanpa alasan. Bukan karena masalah kinerja kamu yang jelek, tapi aku ada maksud tertentu. Tapi itu kamu nggak perlu tahu, itu udah menjadi kuasa aku. Dan sekarang aku mau tanya, apa kamu masih betah menjadi bawahan dari direktur itu? Ya kalau masalah betah nggak betah, emang itu jalan yang harus saya tempuh, Pak. Soalnya itu kan juga keputusan Pak Bayu, dan selama keputusan Pak Bayu itu baik untuk perusahaan, saya bersedia untuk ditempatkan di posisi manapun. Ya kalau selama ini kan kamu kurang lebih aku jadikan sebagai direktur itu 1 tahun, dan aku turunkan jabatan kamu ini udah kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Dan ketika dalam jangka waktu itu perusahaan ini kayaknya mulai ada masalah, dan aku nggak tahu sumber masalahnya dari mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku lihat 3 hari terakhir kayaknya masalah itu udah selesai, dan aku nggak yakin kalau misalkan direktur yang baru itu yang menyelesaikan masalah ini, yang mempunyai kemampuan itu kayaknya cuma kamu, Rif. Ya sebenarnya nggak elok juga mau buka bobrok perusahaan sendiri, perusahaan tempat saya bekerja kepada orang lain. Berhubung ini yang tanya Pak Bayu, ya saya harus jujur untuk bicara, dan ya emang kinerja dari direktur yang baru itu menurut saya, Pak, jauh dari layak. Tapi ini kan semua udah keputusan Pak Bayu, dan Pak Bayu pasti punya pertimbangan tersendiri untuk mengangkat beliau jadi direktur. Saya bukan mau menyalahkan pilihan Pak Bayu atau merendahkan kemampuan dari direktur yang baru itu, Pak. Tapi ya seperti Pak Bayu bilang barusan, banyak masalah yang terjadi di perusahaan. Ya, dan saya sebagai orang yang udah lama bekerja di perusahaan itu,
merasa punya tanggung jawab untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di perusahaan. Walaupun ya bukan pekerjaan saya seperti itu. Nah, aku nggak nyangka juga ya, Rif. Ternyata kamu bijaksana juga. Padahal ini bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu cuma terhadap beberapa bawahan kamu. Sedangkan masalah keseluruhan perusahaan itu tanggung jawab seorang direktur. Terus terangnya, Rif, aku belum pernah ketemu sama direktur itu. Cuman aku tahu foto dari direktur itu dan aku baca beberapa track recordnya. Kayaknya lumayan juga. Dan selama ini dia juga belum pernah ketemu sama aku dan dia juga nggak tahu aku. Yang tahu tentang aku itu cuman kamu. Yang bisa ketemu langsung sama aku itu cuman kamu, meskipun posisi kamu cuman seorang manajer. Habis ini aku mau ketemu sama dia. Jadi kenapa aku panggil kamu dulu? Aku cuman pengen tahu aja. Ya kamu nggak usah ngomong kalau misalkan kamu udah ketemu sama aku. Aku suruh dia bareng sama asistennya karena aku juga pengen cari informasi tentang masalah ini ke asistennya. Yang pertama, Rif, masalah keuangan kantor itu sangat bermasalah. Yang kedua, ada beberapa laporan di pusat. Ya, anak buahku ngasih tahu sama aku, ternyata ada beberapa karyawan yang diminta duit untuk bisa masuk ke perusahaan itu. Dan sekarang kamu harus terus terang sama aku, apa bener, Rif? Dan kamu harus terus terang sama aku, karena aku tahu, Rif, semua ini yang nutupin semua itu kamu. Yang mengganti uangnya juga kamu, yang memperbaiki semua kamu, tanpa kamu konfirmasi sama aku. Sekarang aku minta kejujuran kamu, Rif. Ya saya berat untuk mengakui itu, Pak. Ya soalnya kalau misalkan saya mengakui hal tersebut, takutnya Pak Bayu merasa kalau saya ini cuma numpang nama agar nama saya itu baik lagi di mata Pak Bayu. Enggak, Rif. Yang tahu kamu itu aku. Aku punya maksud tersendiri. Dan yang menjadi pertanyaan aku, kamu dapat uang dari mana buat mengganti semua itu? Uang 100 juta ini bukan uang yang sedikit, Rif. Nah, ya kebetulan itu tabungan saya untuk kredit rumah, Pak. Tapi kayaknya perusahaan lebih membutuhkan, jadi kalau investasi rumah bisa nanti aja kapan-kapan saya bisa usahakan itu, Pak. Dan ya seperti Pak Bayu bilang tadi, ya emang seperti itu keadaan di perusahaan. Saya juga berat mau ngomong ini sama Pak Bayu, soalnya kan ini juga perusahaan pertama yang Pak Bayu bangun dengan susah payah, terus dihancurkan dengan oknum, salah satu oknum di perusahaan yang emang nggak bisa bertanggung jawab. Ya udah, kalau kayak gitu, Rif. Aku makasih banyak tentang informasi yang kamu berikan sama aku. Sekarang kamu bisa lanjutkan pekerjaan kamu, nanti kalau aku butuh kamu, aku bakalan telepon kamu lagi. Udah kalau gitu saya pamit undur diri, soalnya masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya udah, kalau kayak gitu, Rif. Saya pamit, Pak. Ternyata bener ya feeling aku. Arif ini orangnya tanggung jawab dan militansinya terhadap perusahaan tempat dia kerja itu luar biasa. Padahal perusahaan itu kan punya aku, bukan punya dia. Dia itu emang orang yang benar-benar bisa tahu gimana caranya berterima kasih. Jadi kayaknya sekarang udah waktunya deh aku kasih tahu sama Arif. Tapi sebelum itu aku harus selidikin dulu masalah tentang direktur perusahaan ini. Dia udah kurang ajar banget ya. Dan nanti semuanya aku pasti bakalan jelasin sama Arif, biar Arif tahu maksud aku apa dia aku turunkan jabatannya. Mending aku cari tempat lain aja, sekalian nunggu direktur itu. Sebelum aku menemui bos yang dari pusat, ya aku harus briefing dulu Putri supaya Putri tidak membocorkan rahasia yang sudah dirahasiakan selama ini. Kalau masalah aku menggelapkan uang perusahaan itu terdengar sama bos, pasti bukan cuma dipecat, malah aku bakal dipenjarakan. Dan yang lebih parahnya lagi, aku kan belum tahu bosnya itu seperti apa. Dan aku belum bisa membaca sifat bos itu seperti apa. Jadi aku harus hati-hati
supaya aku tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ini Putri kemana ya? Kok belum datang? Ini dia nih. Dari mana aja kamu? Hah? Dari rumah Pak David. Ini udah jam berapa? Seharusnya kamu jangan telat dong. Aku udah dari tadi di sini. Iya, saya mohon maaf Pak David. Saya kan lagi nunggu ojek, jadi saya agak telat. Saya mohon maaf Pak. Tapi ngomong-ngomong, saya dipanggil ke sini ada apa ya Pak? Ini kan bukan di daerah kan Pak? Udahlah, kamu gak usah banyak tanya. Ya, kamu harus lakukan apa yang aku suruh. Bentar lagi, bos bakal datang ke sini. Dan aku belum tahu bos itu seperti apa. Ya, jadi tugas kamu merahasiakan masalah yang sudah aku buat di perusahaan. Karena selama ini cuma kamu yang tahu rahasia. Kalau sampai kamu membocorkan masalah aku tentang menggelapkan uang perusahaan, ya bukan cuma aku pecat kamu, aku bakal jebloskan kamu ke penjara dan aku bakal bikin sengsara keluarga kamu. Iya. Paham kamu? Iya saya paham Pak. Tapi Pak, saya juga nggak tahu bosnya yang mana. Saya juga takut kalau banyak bohong sama bos kita. Kamu tinggal ngomong apa yang sudah aku perintahkan, ya. Kamu di sini bawaan aku berhak memecat kamu kapanpun. Kalau kamu mencoba-coba untuk melawan aku, bukan cuma kamu yang sengsara, aku pastikan keluarga kamu bakal sengsara juga. Udahlah, kamu cuma berbohong untuk saat ini juga, ya. Dan karena kita belum tahu sama bosnya, nanti aku tugaskan kamu untuk menunggu bos di daerah sana, ya. Tapi sebelum itu, kayaknya gak enak ngomong di sini. Mendingan kita ngomong di sana. Ayo. Kalau kamu ya bisa dan mengikuti omongan aku bakal memberikan apa yang kamu mau dan aku bakal memberikan imbalan uang yang sangat banyak. Loh, itu kan direktur perusahaannya aku maksud. Dan dia itu bareng sama perempuan itu ngobrolin apa ya? Kayaknya serius banget. Wah, ini kayaknya gak beres nih. Dia kan mau ketemu sama aku, tapi kenapa harus ngobrol sama dia? Atau jangan-jangan itu asistennya ya? Nah, aku harus deketin mereka supaya aku tahu apa yang mereka omongin. Tugas kamu sekarang, ya, kamu harus melindungi aku tentang masalah itu, tentang penggelapan dana perusahaan di PT Atmanja Group dan tentang perekrutan karyawan baru yang sudah kita mintai uang terlebih dahulu. Ternyata bener yang aku duga. Dalang di semua ini ternyata direktur ini. Ya kalau seumpamanya kamu berhasil, aku bakal memberikan ya sejumlah uang yang sangat besar dan aku bakal belikan kamu mobil. Gimana? Dan nanti permasalahan yang terjadi di perusahaan, kita bakal kambing hitamkan Arif dalam masalah ini, ya. Tapi Pak, saya nggak ada keberanian buat ngomong kayak gitu sama bos. Saya takut berpengaruh sama posisi saya Pak. Kalau saya dipecat gimana? Kalau kamu gak menuruti apa yang aku suruh, kamu bakal dipecat sekarang juga. Apa kamu mau? Di sini atasannya aku, bukan si Arif. Kamu cari aman apa enggak? Udah, daripada kamu banyak berpikir, sekarang kamu tunggu bos di sebelah sana, ya. Pasti bos bakal datang, karena katanya udah di perjalanan. Cepetan. Ternyata Putri kerja di kantor aku. Berarti asisten direktur ini adalah Putri. Ini kayaknya nguping dari tadi.
Kamu udah dari tadi di sini? Hah? Pasti kamu udah mengikuti pembicaraan aku sama kawan aku. Oh, bentar, Pak. Maksud kamu apa? Saya cuma tukang kebun di sini. Saya lagi bersihin ini, Pak. Dan kebetulan saya juga lagi nyari barang saya yang hilang di sini, Pak. Pas saya bersih-bersih tadi cincin saya jatuh, makanya saya cari. Udahlah, kamu jangan banyak alasan. Dan Ya? saya juga nggak kenal sama Bapak. Justru itu, karena kita gak kenal. Dan aku minta sama kamu, jangan ikut campur dalam urusan aku. Tahu nggak? Kalau nggak, aku Bentar. bakal bikin masalah dalam hidup kamu. Bentar, Pak. Yang pertama, saya cuma jadi tukang kebun di taman ini. Dan saya nggak tahu apa yang diomongin. Maksudnya juga apa, saya nggak tahu. Saya nggak peduli, Pak. Kenapa Bapak jadi ketakutan kayak gitu ya? Padahal saya kan orang yang nggak dikenal. Udahlah, jangan terlalu banyak tanya. Ya, di sini aku tekankan sekali lagi, kamu gak usah ikut campur dan jangan membeberkan yang sudah kamu dengar. Mau saya beberkan ke siapa, Pak? Saya cuma orang kecil. Saya cuma tukang kebun. Eh, Saya juga nggak tahu Bapak ini kerja di mana, terus apa yang diomongin, terus yang direncanakan. Berarti Bapak ini merencanakan sesuatu yang merugikan orang lain ya? maksud kamu apa nanya seperti itu? Ya, apa aku bikin kamu babak belur? Dan inget ya, kamu di sini cuma tukang kebun, tahu nggak? Dan kamu gak tahu tentang masalah ini. Jangan sampai kamu ikut campur dalam masalah aku, ya. Kamu itu cuma tukang kebun, dan kamu itu cuma orang kecil. Gak berhak ikut campur sama orang besar seperti aku, Paham? Iya, Pak. Tapi kenapa Bapak jadi ketakutan banget ya? Padahal saya juga nggak dengar apa yang diomongin. Ya sekilas sih saya dengar cuman masalah minta duit sama calon karyawan yang mau masuk di kantornya. Cuman itu kok yang saya dengar, Pak. Dan saya nggak tahu apa maksudnya. Udahlah, kamu gak Tapi usah gini ya, alasan. Pak. Saya cuma ngasih tahu. Saya cuma tukang kebun dan saya orang bodoh. Cuman yang saya tahu, yang namanya kerja itu nggak ada yang dimintai duit. Kasihan juga, Pak, yang ngelamar kerja di sana. Kasihan juga yang punya perusahaan, pasti bakalan tercemar nama baiknya cuma gara-gara karyawannya bertingkah seperti Bapak. Kamu tahu apa tentang perusahaan? Kalau kamu ngelamar pekerjaan jadi tukang kebun, gak bakalan kamu dipungut biaya. Bekerja di perusahaan besar itu sekarang, kalau gak ada pelicinnya, gak mungkin diterima, tahu nggak? Berarti bener dong apa yang saya omongin. Prasangka saya berarti bener dong. Kamu minta duit sama karyawan itu. Gak cuma saya, semua perusahaan udah melakukan seperti itu, tahu nggak? Saya yakin ya, Pak. Kalau misalkan yang punya perusahaan itu tahu, Bapak pasti bakalan langsung dipecat, bahkan bakalan dipenjarakan. Karena itu sudah tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Itu yang saya tahu ya, tapi saya kan orang bodoh, Pak. Saya cuma tukang kebun. Bener kata Bapak, saya orang kecil. Saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Jadi saya nggak pantas ngomong seperti ini. Jadi saya minta maaf sebelumnya. Saya mau lanjutin pekerjaan saya. Kalau kamu cari aman, ya, dan aku masih baik hati sama kamu. Besok kamu ke kantor aku, dan atau enggak kita ketemu di mana. Aku bakal kasih uang yang cukup buat kamu untuk menyimpan mulut kamu, tahu nggak? Mohon maaf, Pak. Saya mau kerja yang halal-halal aja, Pak. Saya lebih baik jadi tukang kebun daripada harus menerima suap cuman gara-gara Bapak. Saya takut dibeberkan masalah itu. Gak usah sosokan deh. Hanya untuk mempertahankan pekerjaan Bapak harus seperti itu. Saya mau lanjutin pekerjaan saya, Pak. Awas kamu kalau kamu bocor sama orang lain. Untung aja dia tuh gak kenal sama aku dan gak tahu perusahaan aku. Kalau sampai dia tuh tahu, bisa habis aku. Gimana cara ngomongnya ya? Aku kan juga takut buat nutupin hal ini bukan hal kecil. Ini masalah besar banget. Dan aku juga selama kerja di perusahaan PT Atmaja itu nggak pernah bohong sama atasan aku. Dan sekarang tiba-tiba aku disuruh bohong sama bos besar sendiri. Terus kalau dampaknya di aku gimana? Aku juga nggak ngikutin apa kata Pak David. Aku juga takut tiba-tiba aku dipecat. Aku jadi bingung, aku harus tanya sama siapa ya? Aku harus gimana nih? Mana aku sekarang udah harus ketemu sama Pak Bos. Terus kalau aku tiba-tiba salah bicara gimana?
Iya, Putri. Baik. Loh, Put. Kamu mau kemana? Aku mau bersih-bersih, Put. Kan aku jadi tukang kebun di sini. Kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Aku ada kepentingan di sini, Bay, dan oh ternyata kamu jadi tukang kebun di sini. Ya, Put. Aku baru hari pertama sih kerja di sini. Soalnya tempat aku kerja yang dulu, aku di BHK, Put. Soalnya perusahaannya itu bangkrut. Jadi mau nggak mau aku harus jadi tukang kebun. Oh ya, Duduk, Bay. aku nggak apa-apa duduk di sini. Ya nggak apa-apa, ini kan tempat duduk umum. Ya nggak, aku takut kamu malu nanti kalau misalkan ada teman kamu datang ke sini, kamu malah duduk sama tukang kebun seperti aku. Nggak apa-apa, duduk aja. Aku hari ini butuh temen buat ngobrol deh. Kamu kayaknya banyak pikiran, Put. Emang ada apa, Put? Emang kelihatan banyak pikiran ya, Bay? Iya, pas aku noleh ke kamu, kayaknya kamu ada sesuatu, Put. Oh iya, kabar kamu gimana, Bay? Kayaknya kamu udah lama banget nggak ada kabar. Ya alhamdulillah kabar aku baik, Put. Sebenarnya aku emang sengaja menghilang dari teman-teman kita. Kenapa gitu? Termasuk aku. Iya, Put. Kamu nggak aku balas chatnya waktu itu karena aku malu, Put. Aku udah gak punya pekerjaan dan aku cuman seorang tukang kebun. Sekarang Makanya tetap malu, meskipun aku udah ngajak ngobrol kamu duluan. sebenarnya tetap malu sih, Put. Tapi ya mau gimana lagi, kayaknya kamu nggak berubah dari dulu. Kamu masih tetap rendah hati dan nggak memilih dengan siapa kamu berbicara. Kamu sendiri gimana kamu? Ya, kalau kabar aku baik-baik aja, baik. Yang nggak baik sekarang pikiranku aja. Oh iya, kamu cerita aja sama aku, Put, kalau ada masalah. Tapi aku nggak mau malah nambah beban pikiran kamu kalau aku cerita sama kamu. Oh enggak kok, aku malahan sekarang lagi nggak ada pikiran sama sekali. Apa sih yang mau aku pikirin, Put? Pacar nggak ada, istri nggak ada, ya aku cuman bersihin kebun ini tiap hari. Tapi kamu janji nggak bilang sama siapapun ya, baik. Ini rahasia kita berdua. Aku nggak bakalan bilang sama siapapun, Put. Lagian apa penting aku ngomong? Aku cuman pengen dengerin cerita kamu aja supaya kamu agak sedikit lega aja. Tapi aku takut mau cerita sama kamu, baik. Nanti kamu cerita sama teman-teman yang lain lagi. Ngapain juga, Put? Aku juga udah gak punya temen sekarang, udah pada menjauh semua karena aku cuma seorang tukang kebun. Ya udah, kalau kamu gak mau cerita dan kamu gak percaya sama aku, ya nggak apa-apa, Put. Lagian siapa juga sih yang mau percaya sama orang yang udah gak punya duit dan cuman profesinya sebagai tukang kebun. Enggak gitu, baik. Kenapa kamu malah nanggepin kayak gitu? Ya aku percaya sama kamu. Ya udah, aku cerita sama kamu asal kamu janji ya nggak cerita sama siapapun. Aku janji, Put. Jadi gini, Bay, aku itu kerja di perusahaan PT Atmaja. Kamu tahu itu kan? Perusahaan yang besar di kota ini. Oh iya, aku tahu. Terus aku jadi asisten direktur di sana. Tapi direktur aku itu nggak bener, Bay. Dia itu orangnya suka korupsi dan dia selalu minta uang sama calon karyawan yang baru, Bay. Dan dia udah ngancam aku barusan, soalnya aku harus ketemu sama bos pemilik perusahaan. Aku disuruh nunggu di sini. Oh berarti yang punya perusahaan masih belum datang. Ya aku juga nggak tahu kapan datangnya. Tapi kenapa malah kamu duluan yang disuruh ketemu? Kenapa nggak dia aja? Dia kan direkturnya. Ya aku disuruh alasan sama dia karena direktur aku masih di jalan lagi macet gitu katanya, dan aku harus mengkambing hitamkan Pak Arif. Pak Arif ini mantan direktur juga, Bay. Wah. Aku disuruh bilang dia yang korupsi di kantor kita. Kasihan banget ya sama Arif yang kamu maksud itu. Padahal dia nggak tahu apa-apa kan. Ya udahlah, Put, kamu yang sabar. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Dan aku yakin yang punya perusahaan juga bukan orang bodoh. Dia pasti udah tahu semuanya dan dia pasti memberikan solusi atau jalan yang terbaik
untuk seluruh karyawannya Put. Tapi aku harus ngomong gimana sama bos itu, Bay? Ya kamu gak usah ngomong apapun, kamu tanya ya kamu jawab, terus kamu gak ditanya ya kamu diem aja. Kamu kan harus cari posisi aman juga Put. Udah deh, kita nggak usah bahas itu Put. Aku yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini karena aku tahu kamu siapa Put. Kamu itu orang yang sangat bijaksana Put. Dan kamu itu polos banget sebenarnya. Oh ya Put, karena kamu sekarang kan sudah jadi asisten direktur di perusahaan ternama di sini, otomatis banyak dong pengusaha-pengusaha yang udah berusaha buat deketin kamu, bahkan ngajak kamu jalan mungkin. Kamu kok mikirnya malah ke situ sih, Bay? Ya siapa tahu kan. Lagian kamu itu jabatannya juga tinggi. Pasti. Aku males kenal sama orang baru, Bay, dan aku juga capek banget buat beradaptasi sama orang yang baru aku kenal. Ya mungkin teman kantor atau rekan kerja, kamu pasti kan sering berhubungan dengan. Ya kalau aku emang ada hubungan, kenapa? Ya aku kan cuma nanya aja Put, barangkali kamu udah punya pasangan gitu. Terus kalau emang ada pasangan? Ya aku kalau nikah diundang, itu aja. Aku cuma pengen datang ke pernikahan kamu. Sambil nangis-nangis. Ngapain juga aku nangis-nangis Put? Emang sebelumnya kita pernah ada hubungan? Kita kan nggak pernah ada hubungan. Ya emang nggak pernah ada hubungan sih, tapi kan kita pernah deket. Di PHP-in malah. Oh kamu masih ingat? Aku kira kamu udah gak ingat Put dan udah ngelupain semua itu. Oh ya bentar, kamu bilang dikasih harapan palsu. Emang yang ngasih harapan palsu siapa ya? Kamu? Kamu nggak salah. Aku kan bilang sama kamu, aku ngerasa gak pantas waktu itu sama kamu. Dan terbukti kan, kalau seandainya kamu masih bareng sama aku Put, bahkan kita sampai pacaran waktu itu, kamu bisa membayangkan kan? Sekarang kamu pacaran sama seorang tukang kebun, kamu pasti bakalan dibuat malu sama teman-teman kamu. Ya kan itu pikiran kamu aja, Bay. Kamu masih belum menjalaninya, kenapa kamu malah nebak kayak gitu? Ya, aku kasihan aja sama kamu Put. Dan selama ini aku juga masih sering cari kabar tentang kamu Put. Taunya kamu malah kerja di sini juga. Sekarang gantian, aku yang mau tanya sama kamu. Kamu udah punya pacar atau belum? Aku gak punya pacar Put. Karena aku masih belum bisa ngelupain satu orang. Aku ya? Iya pasti aku, Bay. Aku juga tahu kok kalau kamu itu masih sayang sama aku. Kamu kenapa jadi GR Put? Ya karena aku udah tahu, Bay. Jangan mentang-mentang aku cuma seorang tukang kebun. Aku dikira segampang itu. Nggak ada yang ngatain kamu kayak gitu, Bay. Ya kamu aja yang bilang kayak gitu. Kamu tahu dari mana kalau misalkan aku masih sayang sama kamu? Iya dari cara ngomong kamu, dari perilaku kamu sama aku itu pasti beda. Kalau orang nggak ada perasaan sama aku pasti cuek-cuek aja. Oh. Terus kalau misalkan aku ada perasaan sama kamu, terus emang kenapa Put? Ya nggak apa-apa. Aku bersyukur banget kamu masih ada perasaan sama aku. Berarti kamu juga masih ada perasaan sama aku. Iya? Tapi sayangnya aku takut kamu dipermalukan sama orang-orang. Mau sampai kapan sih, Bay, kamu kayak gitu sama aku? Ya, terus Sampai aku keduluan sama orang lain, sampai aku udah nikah dulu sama orang lain, atau sampai kita tua. kamu yakin sama apa yang kamu omongin Put? Kamu siap dengan aku yang seperti ini? Kamu mau kerja apapun itu, aku siap, Bay. Aku makasih banyak ya Put. Ternyata masih ada perempuan berhati nekat seperti kamu. Ya aku juga sangat sayang sama kamu Put. Tapi aku sadar diri, karena kamu udah seperti ini sekarang, kamu masih tetap seperti putri yang aku kenal. Ya aku gak bisa ngomong apa lagi. Terus? Gitu aja? Terus kamu mau aku nikahin? Tahu, Bay. Malas ngomong sama kamu, pasti kesel. Bentar Put.
biar kamu nggak kesel, aku kasih kamu bunga Put. Meskipun bunga ini cuma bunga hasil aku metik dari taman ini, tapi jangan kamu lihat ininya Put, tapi lihat dari ketulusan aku buat kasih bunga ini sama kamu Put. Apa dengan aku ngasih bunga ini kamu masih bakalan cemberut dan kamu masih bakalan kesel sama aku? Ya pasti masih kesel baik kalau kamu cuma ngasih bunga ini sama aku. Ya aku bakalan ngomong sama kamu, tapi ntar lagi aku bakalan ngomong. Aku mau mempersiapkan diri dulu Put. Arif ini kemana ya kok belum datang? Padahal aku udah nyuruh dia untuk segera datang ke sini. Selama ini kan sebelum aku jadi direktur, Arif yang selalu berinteraksi dengan bos, dan aku belum tahu sama bosnya. Makanya aku nyuruh Arif datang ke sini untuk menjelaskan tentang kepribadian bos. Bukan dibalas. Iya Pak David. Kamu kok lama banget? Barusan masih nyelesain beberapa berkas yang harus saya kasihkan sama Pak David. Seharusnya kamu pending dulu masalah itu. Kamu tuh sendiri kan? Hah? Bentar lagi aku bakal ketemu sama bos di sini, ya. Dan kenapa aku nyuruh kamu datang ke sini? Karena sebelum aku jadi direktur, yang menjadi direktur di perusahaan kita itu adalah kamu. Dan yang selalu berinteraksi dengan bos itu kamu. Hah? Aku belum tahu kepribadian bos itu seperti apa. Dan aku belum tahu bos itu seperti apa. Karena selama ini kamu nggak pernah menceritakan bos itu seperti apa sama aku. Jadi tugas saya datang ke sini hanya untuk memperkenalkan Pak David sama Pak Bos. Ya pastinya lah. Karena aku nggak mau ada kesalahan sedikit pun ya ketika aku udah ketemu sama bos. Dan aku sudah menyuruh Ibu Putri untuk menunggu di tempat duduk sebelah sana. Ya, aku takutnya bos udah ada di sekitar sana. Coba kamu ceritakan. Kalau misalkan masalah kepribadian dari Pak Bos, dia itu orangnya ya ramah juga dan enak diajak ngobrol kok Pak. Tapi dia itu orangnya perfeksionis banget. Jadi dia itu nggak suka ada kesalahan sedikit pun dalam hal pekerjaan. Jadi ya saya rasa nanti Pak Bos sama Pak David bisa akrab. Soalnya kan kalian itu orangnya juga sama-sama humble seperti itu. Dan ya saya harap Pak David bisa jaga diri aja nanti ketemu sama Pak Bos. Ya udah, aku udah cukup informasi dari kamu. Dan aku minta ya, selesaikan pekerjaan di kantor sebelum bos berkunjung ke perusahaan kita. Paham? Iya, saya paham. Satu hal lagi yang sangat penting. Kamu jangan membocorkan masalah yang terjadi di kantor. Kalau sampai kamu bocor sedikit pun, aku bakal habis kamu tahu. Atau enggak aku bakal turunkan jabatan kamu sebagai OB. Paham kan? Iya Pak, tapi saya harap Bapak hentikan semua kelakuan Bapak di perusahaan. Soalnya kan ini juga bisa merugikan perusahaan. Udahlah, kamu gak usah ikut campur dengan urusan aku. Kamu di sini sekarang bawahan aku. Boleh kalau kamu kemarin masih jadi direktur, tapi sekarang aku direkturnya. Aku berhak memecat siapapun karyawan yang membangkang dengan omongan aku. Bisa dimengerti? Iya, saya paham maksud Pak David. Ya, walaupun dulu saya pernah jadi atasan Pak David, sekarang saya harus tahu diri posisi saya ada di bawah posisi Pak David. Jadi semua perintah Pak David saya bakal laksanakan. Bagus. Ya, jadi aku gak perlu mengajari kamu lagi karena kamu sudah berpengalaman. Apa yang harus kamu benahi? Ya, aku gak mau ada protes dari bos. Nantinya kalau bos berkunjung ke perusahaan, kamu atasi semua. Iya, saya siap. Dan kamu peringatkan sama karyawan yang biasanya telat. Oke? Untuk besok tidak boleh ada karyawan yang telat.
meskipun itu satu orang. Ya, Iya. kalau sampai ada karyawan yang telat, aku bakal tunjuk kamu dan aku bakal turunkan jabatan kamu. Iya, Paham? Iya, saya paham. Aku minta kamu jangan kemana-mana, kamu tunggu di sini. Aku mau nyamperin Putri. Takutnya bos sudah bersama Putri dan aku belum datang. Oke? Iya. Kali ini bos semakin arogan. Baru dikasih jabatan, aja kelakuannya. Aku nggak bisa bayangin nanti kalau misalkan Pak David terus-terusan ada di posisi seperti itu. Aku dari tadi ya Bay nungguin kenapa kamu nggak ngomong-ngomong sih? Ya Atau udah, emang kamu nggak mau ngomong? aku mau ngomong sekarang, Put. Aku sayang sama kamu dan aku mau pacaran sama kamu, Put. Ya itu pun kalau kamu mau, kalau misalkan kamu nggak mau ya udah. Aku mau banget Bay. Berarti sekarang kita pacaran. Iya. Put, ini tukang kebun ngapain di sini? Hah? Kamu kayaknya akrab banget sama orang ini. Hah? Kenal Pak. Kenal? Maksud kamu? Sekarang jadi pacar saya. Pacar kamu bilang? Kamu pacaran sama tukang kebun ini? Hah? Iya Pak. Aku gak habis pikir sama kamu ya, Put. Hah? Ternyata saya kamu cuma tukang kebun seperti ini. Dan kamu bilang kalau kamu udah pacaran sama dia. Hah? Kamu malu-maluin aku aja. Kamu asisten aku, Put. Dan ini apa? Hah? Kamu dikasih bunga murahan seperti ini? Iya, ini gak ada harganya, tahu nggak? Dan jangan bilang kalau kamu udah ceritakan semua rahasia kita. Hah? Sama Enggak, Pak. laki-laki ini. Enggak Pak, saya nggak berani bilang sama siapapun. Iya kan Bay? Kamu tuh udah kelewatan banget ya. Seharusnya kamu tuh malu. Sebagai direktur, kamu nggak memberikan contoh yang baik sama asisten kamu. Dan kamu udah ikut campur urusan pribadi dia. Mau dia pacaran sama tukang kebun, mau dia pacaran sama tukang sapu sekalipun, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu dengan Putri cuma masalah urusan kerjaan. Dan aku juga nggak ada urusan kerjaan apapun sama kamu. Kamu gak berhak nunjuk-nunjuk aku ya? Hah? Level kamu cuma tukang kebun. Dan aku direktur, tau nggak? Hah? Gak ada satu orang pun yang berani nunjuk-nunjuk aku selain kamu. Aku heran aja. Kenapa orang seperti kamu bisa jadi direktur ya? Tapi kayaknya selama ini orang yang udah menjadikan kamu sebagai direktur itu udah salah besar. Dan aku pastikan hari ini adalah hari yang paling sial buat kamu dan gak bakalan kamu lupain sepanjang hidup kamu. Kamu gak usah soal deh. Hah? Kamu ngomong seperti ini gak pantas. Karena level kamu bersama orang yang rendahan, tau nggak? Dan aku gak mau kamu bergaul sama laki-laki ini. Kalau kamu masih sayang sama pekerjaan kamu putusin laki-laki ini ya. Kalau nggak, aku bakal pecat kamu. Saya nggak mau putus Pak. Oh, kamu udah berani ya sama aku? Maaf Pak, saya lebih baik dipecat daripada saya kehilangan orang yang saya sayang. Berarti kamu udah siap jadi pengangguran, hah? Kamu yakin sama omongan kamu? Kamu bakalan kehilangan pekerjaan. Kamu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau putus sama aku cuman biar kamu tetap bisa kerja sama dia. Enggak Bay, aku udah yakin sama omongan aku barusan. Ya udah. Sekarang Putri udah rela kehilangan pekerjaannya dan dia lebih memilih aku. Dan kamu nggak perlu takut lagi, Put. Sekalian kamu omongin semua apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini sama bos kamu, Put. Biar kapok sekalian orang ini. Kalau kamu berani ngomongin masalah aku pastikan keluarga kamu bakal sengsara. Dan aku pastikan juga, aku bakal usik hidup kalian berdua. Tahu nggak? Kamu pikir aku takut dengan ancaman kamu? Karena sebentar lagi kamu bakalan mohon-mohon dan kamu bakalan minta maaf sama aku. Mohon-mohon kamu bilang. Aku mau mohon-mohon sama tukang kebun seperti kamu. Hah? Jabatan kamu itu rendahan, tahu nggak? Dengan aku di sini direktur, aku punya segalanya. Pak Aku punya kuasa. Udah ya, aku bukan rekan kerja Pak David lagi dan Pak David nggak berhak ngomong kayak gitu. Udah, Put, nggak apa-apa. Biarin orang ini ngomong apa yang pengen dia omongin sama aku. Karena sebentar lagi dia bakalan minta maaf dan bakalan kaget kalau misalkan dia tahu aku siapa. Kaget. Dari tadi aku udah kaget sama pekerjaan kamu. Kamu masih muda udah jadi tukang kebun. Ingat ya, Put. Aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Ya.
dan sama laki-laki ini. Kamu kenapa ngelakuin ini sih, Put? Padahal kan kamu mau ada di posisi ini, susahnya minta ampun, Put. Dan aku nggak enak, Put, kalau misalkan kamu mengorbankan pekerjaan kamu cuman demi laki-laki seperti aku. Udah baik, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau kehilangan kamu yang kedua kalinya. Ya udah deh, kalau kayak gitu, karena kamu benar-benar tulus sama aku, Put, aku bakalan ngasih tahu semuanya sama kamu. Kamu ikut aku sekarang. Ya udah, ayo. Dev, Ya. aku udah dari sana, tapi bos belum aku temukan. Ya, coba kamu telepon. Oh, iya. Iya. Ini saya ada di parkiran sama Pak Yus. Iya. Ya, Rif. Kamu ngapain masih ke sini? Hah? Ya, belum puas. Aku caci maki. Berarti bener feeling aku selama ini, Rif. Ternyata orang ini nggak bener. Yang pertama, aku denger dia ngancam Putri waktu itu, dan dia udah melakukan pemerasan terhadap beberapa karyawan yang mau masuk di kantor kita. Ya aku sengaja nyamar jadi tukang kebun biar aku bisa denger omongan dia sama Putri. Dan yang kedua, Putri udah ngomong semuanya sama aku. Sebenarnya aku bukan tukang kebun, Put. Jadi aku yang punya perusahaan, dan selama ini aku emang sengaja menurunkan Arif dari jabatannya sebagai direktur menjadi manajer, karena aku pengen tahu, Rif, kesetiaan kamu sejauh mana sama aku, Rif, dan loyalitas kamu terhadap perusahaan sejauh mana. Dan ternyata aku udah tahu, Rif, kamu rela mengorbankan uang pribadi kamu, tabungan kamu untuk perusahaan itu agar nggak gulung tikar. Padahal aku udah tahu semua itu. Benar, Pak Dev. Apa yang laki-laki ini omongkan? Kamu jangan pede ya. Kamu 3 bulan jadi direktur itu karena aku cuman pengen ngasihkan perusahaan itu, tanggung jawab perusahaan itu sepenuhnya sama Arif. Mulai hari ini, Rif, perusahaan itu menjadi tanggung jawab kamu. 50% saham dari perusahaan itu adalah milik kamu. Pak, saya minta maaf, Pak. Dan aku mau orang ini kamu pecat sekarang juga. Aku yang mencat kamu sekarang juga. Dan satu lagi, kamu harus kumpulkan semua bukti-bukti tentang apa yang udah dia lakukan, kemudian kamu laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi Pak, Ya aku nggak mau tahu, kenapa? Kamu kaget. Kamu udah menghina aku sebagai tukang kebun tadi. Yang kedua, kamu udah ikut campur urusan aku sama Putri. Sekarang kamu tanggung sendiri akibat. Pak, jangan laporkan saya ke pihak yang berwajib, Pak. Iya nggak bisa dong. Kamu harus aku laporkan ke pihak yang berwajib. Karena ini masalah nama baik perusahaan aku. Perusahaan itu aku bangun susah payah. Dari nol dan mau dihancurkan sama oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Udah, kamu terima aja Pak David. Dan udah beberapa kali saya peringatkan Pak David untuk tidak melakukan kegiatan. Dan satu lagi, Rif. Nih uang yang harus kamu terima karena kamu udah mengeluarkan uang pribadi kamu untuk menyelamatkan perusahaan kita. Dan ini untuk bensin kamu karena dari kemarin kamu udah menggunakan uang pribadi kamu. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa lagi Pak Bayu. Pak Bayu udah terlalu banyak bantu saya dan sekarang saya dapat rezeki seperti ini. Ini emang hak kamu, Rif, karena aku nggak mau uang pribadi kamu gunakan untuk perusahaan yang selama ini aku rintis. Sekarang perusahaan itu 50% dari saham itu adalah milik kamu, Rif. Kamu urus orang ini, Rif. Aku masih ada kepentingan sama Putri. Ya udah, sekarang kamu berdoa aja semoga hukuman yang bakal dijatuhin sama kamu nanti nggak terlalu berat. Pergi kamu dari sini. Udah bawa orang ini, Rif. Pak Arif, Kita kumpulkan bukti kamu. Baik. Put. Kamu Nah, bos aku. aku minta maaf sebelumnya sama kamu, Put. Karena aku udah bohong sama kamu. Jadi sebenarnya aku emang sengaja merencanakan ini semua karena aku awalnya cuma pengen tahu kesetiaan Arif sampai mana dan kemampuan dia sampai mana. Ternyata meskipun dia tidak diberikan posisi yang strategis, dia masih bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kantor. Dan sekarang aku udah menemukan jodoh aku yang sebenarnya. Kamu meskipun tahu aku hanya seorang tukang kebun, kamu masih tetap mau menikah sama aku dan kamu mau menjaga perasaan kamu buat aku. Tapi kamu bos aku, Bang.
Ya, terlepas dari masalah itu, mulai besok kamu harus resign dari pekerjaan kamu dan kita nikah. Karena aku nggak mau kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya lagi, Put. Kalau kemarin aku kehilangan kesempatan buat aku mengungkapkan perasaan aku sama kamu, dan sekarang aku nggak pengen kehilangan kesempatan buat aku nikahin kamu, Put. Kamu mau kan? Aku ajak nikah, Put. Aku mau, guys. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung jalannya. Udah pulang. Ya, habis itu aku bakalan ajak kamu ke rumah orang tua aku.